Oke, kembali lagi bersama VM to be back. Yo yo yo. Gimana nih kabarnya teman-teman semua pendengar-pendengar VM Podcast? Mohon maaf sebelumnya karena kita udah lama banget nggak upload video. Terakhir kita upload video itu di 3 bulan lalu kalau nggak salah. Jadi mohon maaf karena kita punya kesibukan satu dan lain hal. Kali ini kita akan ngobrolin tentang transisi dari perkuliahan ke kantoran nih, udah kerja nih, transisinya kayak gimana sih gitu loh. Kita bersama Kakak Vidi, anjas. Akhirnya kita membuat video lagi nih teman-teman semua. Thank you banget udah support channel VM to be back. Dan kita langsung back to topic aja kali Mus ya. Ya, Jadi transisi perkuliahan ke kerja. iya benar Oke. banget tuh. Sebelumnya gue mau nanya Mus, emang kita kuliah Gimana? buat kerja? Waduh. Sebenarnya sih ada yang bilang sih ada yang bilang gini, kuliah itu kayak sebagai jembatan aja gitu untuk pekerjaan. Ada yang bilang kuliah itu buat cari pengalaman. Ada lagi yang bilang kuliah itu untuk mencari title aja kalau lu tuh udah sarjana gitu. Iya, bisa. Ya sebenarnya sih transisi itu sih tergantung depends dari orang sih menurut gua. Ada orang yang Iya. menanggapi seperti biasa aja karena dia di kuliahnya mungkin udah bisa dikatakan udah bekerja gitu loh, kayak nyari duit buat berkuliah. Ada orang kayak gitu kan. Iya ya ada Ada juga tuh. juga orang yang emang kuliahnya itu Netflix, terus tiba-tiba dunia kerja disuapin orang tua duit, pas dunia kerja stres, ngedown akhirnya. Ya Hmm. tergantung persepsi orang-orang sih, tapi kan ya kita ngomongin skala kita berdua dulu deh. Ya terutama Hmm. gue lah, kan lu kan masih kuliah kan. Iya. Kalau dari gue sih transisinya sih biasa aja sih. Oke, gitu aja video dari kita. Oke. Nggak. Bentar banget. Ya Nggak. Jadi Tuhan. jadi gue di kuliah itu jujur gue bisa dikatakan mager-mageran. Bukan mager sih, lebih tepatnya gue kayak kuliah main lah. Jadi gue nggak fokus banget kuliah gitu loh. KM Karena KM ya berarti kuliah kupu-kupu, main kuliah. kupu-kupu, kuliah pulang. Oh berarti lu dulu kupu-kupu nih. Iya, gue bisa dikatakan kupu-kupu. Ya, kalau gue kuliah nongkrong pacaran pulang. Oh. Kuliah nongkrong pacaran pulang. Itu daily daily rutin gue tuh hampir setiap hari. Nah, Hmm. terus karena di kuliah gue itu kan ada magang kan di semester 6 dan 7 di tempat kuliah gue. Lalu pada saat gue magang, gue akhirnya ngerasa wah anjrit, kok kerja gini ya? Kok kerja Oh, susah ya? ada Kok shock culture gitu ya. ada culture shocknya bener. Oh, Jadi kok ya culture shock, culture iya shock. ada culture shocknya. Jadi ketika pas gue magang tuh, anjrit gue nggak bisa santai nih. Padahal status gue magang loh. Status gue Oh. bukan yang pekerja profesional full time ya. Maksud gue magang. Ya gue magang full time lah, 9 to 5. Cuma eh bisa dikatakan workflow gue nggak sepadat karyawan pada umumnya di kantor gue pada saat gue magang ya. Iya. Nah terus pada saat gue magang gue ngerasa culture shock yang luar biasa. Dan gue membara tuh di minggu pertama di bulan pertama lah. Karena Membara-bara gimana sih ketika lu udah, ya anggaplah di tempat kuliah lo udah magang nih. ya. Magangnya 1 tahun nih kita ngomong ya. Lo pasti di bulan pertama membara-bara dong. Asik nih magang nih, dapet Iya nih duit nih, kayak gue kerja nih. akhirnya nggak ke kampus lagi, gue Iya ke nih, kantor nih ini gitu nih, kan. itu membara dong, bener gak? Benar benar Tapi benar. setelah sebulan kemudian, gue jadi malas-malesan. Balik Karena lagi ke habit lama gue. At least nih buat oh gue ya. iya ya. Karena balik lagi, yang namanya udah kebiasaan lo di kuliah, terus lo berubah, ya ujung-ujungnya lo bakal balik ke basis lo dari awal lagi, bakal balik ke sikap lo dari awal lagi. Kalau misalkan lo nggak ada tujuan yang kuat, ini menurut gue. Hmm. Gitu. Jadi kalau misalkan lo nggak lo harus punya tujuan nih. Misalkan lo kerja mau ngapain, lo magang mau ngapain? Apa kalau cuma magang
pengen dapat nilai doang kah? Apa lo cuma pengen dapat duit kah? Atau apa? Karena kan yang bisa memotivasi diri kita kan tujuan kita ya nggak? Benar. Kayak gitu. Berarti ini gue sebagai anak mahasiswa nih yang belum magang ya. Mungkin yang harus dicari adalah motivasinya dulu ya nggak sih? Ya, iya. Hal apa yang membuat lo motivasi untuk kuliah? Karena gue nggak pernah denger nih, gue nggak pernah denger orang kuliah dipaksa orang tua ujung-ujungnya happy ending. Happy ending yang gue maksud di sini adalah kuliah tuh have fun. Pasti kan nih kuliah pasti tertekan dong. Ada A- tekanan tersendiri dong. Dipaksa ada. orang tua. Apalagi kalau misalkan mereka teman-teman yang denger VM podcast ini yang kuliahnya itu jurusannya dipaksa sama orang tua. Kamu harus ini, kamu harus itu. Kayak kamu harus jadi dokter, kamu harus jadi arsitek, Kamu harus jadi pilot atau enggak kamu harus jadi harus jadi dokter karena bapak kamu dokter, keluarga kita dokter kayak gitu-gitulah. kamu harus jadi Atta Halilintar, kamu harus jadi RRQ Lemon. Aduh. Aduh, jangan kayak gitu dong. Nanti lama-lama ada kuliah per-YouTubean, Mus. Iya juga sih, tapi seru sih. Kalau udah kuliah per YouTubean kamu Sekarang yang lagi hits tuh NFT apa? anjir. Iya ya, NFT loh. Mungkin nanti next next ini kali ya, next episode kita Next topik akan kita bakal NFT. Karena iya. NFT itu gue sering pakai buat isi money biasanya. Oh, lu main NFT juga? Main NFT dulu gue buat isi money, isi flash kan gue pakai NFT. Itu bukan NFT, Bro. Itu Jokes bapak-bapak. Grup WhatsApp keluarga. maklum ya kalau udah kerja pasti lu satu grup sama bapak kan? Iya anjing di grup apa namanya? Kan gue Grup masuk di kantor. grup iya kan? Grup Heeh. grup ya bisa dikatakan itu loh. Hmm. Kadang-kadang tuh ngejokesnya bapak anjir. Ya itu the part of transisi juga tuh anyway ya kan. Jokesnya. Jadi lu nggak bisa pakai serius dark gue yang jokes gitu biasa ya? gue yang biasanya dulu di kuliah tuh receh nggak dibilang receh sih juga kagak ya maksudnya ya jokes anak mahasiswa gimana sih Iya. terus tiba-tiba gue di jokes bapak-bapak ketawa anjir. Wah, itu menandakan kalau lu sudah masuk area situ dan lu ketawa. Anjir anjir tuh anjir Aduh, banget sih anjir. lu udah Oke, bawa bapak di situ. kita transisi. Sebelum kita ngomongin transisi, gue pengen nanya lo dulu nih, Mus. Gimana? Nih, lo kan tadi kan lo ngomong nih, kita kuliah Hmm. transisi antara dunia perkuliahan dengan dunia kerja nih. Nah, Iya. kan lo lagi kuliah nih. Iya. Gue pengen nanya nih, masa sekarang dengan masa depan. Menurut lo di masa sekarang ini, lo kuliah apa yang lo rasain sekarang? Yang gua rasain adalah Sebagai sorry ini gue perlengkap lagi ya. hmm, Sebagai mahasiswa S1 ilmu komunikasi. Kayak as- gimana itu? yang gua alami sekarang sebagai mahasiswa sebenarnya sih gua mencoba untuk mencari funnya di mana. Soalnya kan ada beberapa yang kayak gimana ya? Kayak enjoy itu diciptakan gitu kalau menurut gue ya, bukan dicari. Jadi enjoy itu diciptakan ketika lu enjoy sama masa perkuliahan lu, ya lu bakal enjoy gitu. Makanya gue sekarang itu mencoba untuk enjoy aja. Kayak walaupun deadline deadline nih 1 jam lagi, gue mencoba untuk enjoy. Gue makan mie dulu. Tapi kelar tugas. Ya ada gue pernah pernah sampai satu ketika ini deadline tinggal 15 menit lagi harus diupload kan. Mm-mm, mm-mm, Sekarang kan udah pandemi nih, ngumpulin tugas tinggal upload-upload, udah nggak mm-mm. harus ke dosen gitu kan. Kayak gue mau upload tapi gue nggak ngerti ini matkul kayak apa. Akhirnya gue joki ke temen gue Anjir. karena gue nggak tahu apa-apa. Pasti ini sih gimana ya? Setiap mahasiswa pasti ngerasain di mana ada satu atau dua matkul yang bener-bener kayak wah ini gue udah bodo amat deh sama matkul ini gitu. Lu Hmm. ngerasain itu nggak? Iya gue ngerasain itu sih. Lebih tepatnya kayaknya hampir semua matkul sih gue kayak gitu anjir. Asli ya. Gue kuliah nih ya. eh gue tuh bingung anjir mau ngapain. Serius gue kuliah tuh bingung mau ngapain. Gue kan kuliah IT kan. Iya. eh
Dan rata-rata nih 70% teman-teman gue yang kuliah IT itu punya reason yang sama kayak apa yang gue rasakan itu. Alasan kuatnya adalah gue ini suka main komputer, gue suka main game, gue suka ngotak-ngatik komputer, gue pengen jadi IT. Udah. Udah. Padahal di real case skenario ya itu anjrit beda banget sama apa yang lo pikirin tuh. Istilahnya lo di IT harus bisa logika, lo di IT harus bisa ini, harus bisa itu, problem solve segala macam. Ya oke lah, lo mungkin di game kalau misalkan lo main game-game puzzle, game-game indie kayak eh contoh game-game indie yang mikir itu, yang puzzle itu Little Nightmare ya, which is itu kita udah upload, bisa tonton juga di Iya benar-benar. channel kita juga, Little Nightmare 2 full walkthrough. Terus iya, tapi in real case skenario tuh beda banget gitu loh. Dan itu yang gue ngerasain adalah gue semester 3 gue ngerasa gue salah jurusan semester 3. Dan Semester 3 lu udah semester ngerasa 3 dan jurusan? lu tahu semester Udah 3 IPK gue berapa? berapa? 1,8. Lu Tapi bayangin enggak. IPK semester 3 1,8. Kalau gue tuh gue pernah sih, gue selalu merasa gue salah jurusan ketika udah ketemu hitung-hitungan. Kayak wah Iya, anjing, iya, kayak iya. gue kan goblok banget ya di hitung-hitungan. Maksudnya gue sadar diri nih gue goblok nih di hitung-hitungan. Jadi ada matkul namanya statistik di semester 3. Ya semester 3 gue ada matkul namanya statistik. Jadi yang kayak gue tuh bingung gue harus ngapain ini. Kayak ada satu ketika gue sadar ini gue nggak bisa nih, kayak nggak ngerti terus. Hmm. Akhirnya gue mencoba dong untuk Mencoba memperhatikan untuk dosen ngerti lah ya. gitu. Mencoba untuk mengerti rumus-rumus statistik PSS yang dosen gue ajarin gitu. Gue PSS mencoba, apaan tuh anjing? ada aplikasi buat apa ya? Pokoknya nama SPSS lah itu buat Oh iya, cewek gue pernah itu ya, kayak buat statistik gitu-gitu deh. iya benar, kayak buat Ya statistik gitu-gitu. PSS apa ya gitu, iya ya. Gue tuh mencoba untuk mengerti itu, dan itu kan ada rumusnya, harus gimana kan. Hmm. Dalam itu matkul itu 3 jam. Hmm. Dalam 3 jam itu gue bener-bener nggak tahu apa-apa. Demi Tuhan, gue kayak gue mencoba buat Mengerti, memperhatikan, mengerti, mengerti. untuk mengerti, tapi gak ada yang bisa gue masukin ke otak gitu loh. Ya itu Gue kayak nggak pasti bakal ngerti. dialamin gak sih sama orang-orang yang kuliah ya. Gue nggak tahu ya. At least nih buat kita berdua kali ya. Hmm. Eh, ada banyak kayak hal-hal kuliah yang menurut kita matkul-matkul useless gitu loh. Paham gak sih lo? Ah, Kayak kita ambil contoh, nggak semua orang kan bisa pinter di satu bidang gitu kan. Mungkin ada yang pinter di bidang ini, bidang ini, bidang ini ya. Kita lebih ke apa ya? Nah makanya ini yang gue kalau misalkan ditanyakan tadi kan gue di awal gue tanya lo kan, ah. emang kita kuliah buat nyari duit, emang kita kuliah buat kerja. Nah gue tuh suka nggak setuju sama lo tuh kuliah bukan buat nyari sorry maksud gue adalah gue kurang setuju sama orang yang berpendapat bahwa kuliah itu buat nyari kerja. Kenapa? Karena menurut gue kita kuliah ini bukan nyari kerja tapi buat nyari relasi. Iya, itu masuk akal, itu masuk akal. Karena gini mus, at least nih buat pemikiran gue ya, gue kuliah, gue gak ada sama sekali kepikiran gue bakal kerja dari kuliah. Gue bakal kerja dari degree yang gue pakai buat kuliah gitu loh. Hmm. Gitu. Dengan gue kuliah, gue bisa bekerja. Itu ya semua orang bebas beropini dong. Ya ya. Tapi kalau buat gue nggak setuju soal itu. Kenapa? Karena kita bisa aja kerja nggak pakai kuliah, bener gak sih? Iya sih, soalnya yang terjadi di TKP pun eh sedikit persenannya kayak orang yang sejalur gitu loh kerjanya. Yes, Iya nggak sih? yes, bener banget. Dan banyak juga teman-teman gua yang bekerja, tapi mereka ujung-ujungnya sorry banyak teman gue yang kuliah IT tapi ujung-ujungnya bekerja di luar ranah IT. Ada yang Hmm. jadi marketing manager lah, ada yang jadi sales lah, ada yang jaga toko lah, bantuin bapaknya segala macam. Ya itu banyak terjadi gitu loh. Jadi kita balik ke topik lagi transisi ya.
Nah, Transisi itu tergantung dari sikap kita sih, gitu loh. Nah, yang kita pengen bahas di sini adalah cara menyikapinya ya nggak sih? iya ya Ya benar kan benar percuma benar. juga kan diceritain tapi kita nggak ada kasih pesan makna ya kan, anjir pesan makna ya kan bahasanya Biar ada anjir. maknanya sedikit dah. Hashtag VM to be back, memperkaya Indonesia, Anjay. hidup Nusantara. Oke. Hmm. Jadi kalau cara menyikapi transisi itu ya bagi teman-teman yang mendengar ini yang merasa culture shock, karena menurut gue sih mereka tidak merasakan apa yang mereka harapkan. Oh berarti ada harapan duluan. Yes. Contoh, banyak culture shock yang terjadi ketika, karena culture shock itu kan terjadi ketika sesuatu hal yang sering kita kerjakan Hmm. itu nggak dilakuin dan kita melakukan sesuatu hal baru yang kita nggak biasa. Bener gak sih? Benar benar Makanya itu benar. disebut dengan culture shock. Iya. Kayak misalkan contoh lo pergi ke luar negeri nih, di luar negeri nggak biasa. Contoh kayak ini deh, kayak di luar negeri itu gue pernah pada saat itu gue homestay di Australia, dan orang-orang di Australia itu mereka nggak biasa lepas sepatu pas masuk rumah. Iya. Di kita masuk rumah pasti buka sepatu. Iya. Itu Buat gue tuh kebiasaan culture deh. shock. Buat gue tuh culture shock karena gue ditegur beberapa kali sama orang tua di sana, orang tua gue yang di Australia. Dia ngomong sama gue, lo kenapa buka sepatu, ngapain buka sepatu gitu, lo masuk aja, lo buka sepatu di depan kamar gitu. Malah kadang-kadang Hmm. mereka di kamar suka pakai sepatu juga di ranjang-ranjang. Nah itu Gak culture kotor itu. apa apa Kan kita kalau pakai sepatu selalu merasa kotor jadinya gitu iya gak sih? iya. Lalu culture shock berikutnya adalah di Amerika tuh kadang-kadang, lo nyadar gak sih di Amerika tuh orang jarang mandi. Dia nggak pernah, gue jarang mendengar teman-teman gue di Amerika mandi pagi. Maksudnya orang yang pure Amerika ya. Iya ya. Mereka itu pagi-pagi, lo coba lihat deh film-film atau lo kalau pernah nonton di YouTube tentang kayak a day life as apa di Amerika tuh. Mereka tuh pagi-pagi cuma cuci muka, sikat gigi, benerin rambut, bikin kopi. Kagak ada dia bangun-bangun nyebat dulu. Ya mungkin ada yang nyebat kali ya. Mandi kagak ada Nyebat. nih mandi. Mandi mereka malam biasanya tuh. Sebelum Kalau di tidur. Indo itu, kalau di Indo itu bangun pagi, minum kopi, sebat, pakai sarung, siram tanaman. Nasi Hasil. uduk sama tempe anjir. Oh, aduh itu dah. Nikmat banget ya. Itu aja udah nikmat. Ini Parah anjir. gak mandi loh. Maksudnya gua aja pernah sekali beraktivitas tuh gak mandi. Padahal kayak nggak ke sekolah, nggak ke kampus, kayak nggak mandi. Itu aja gue ngerasa badan gue risih aja gitu, kayak lengket. Lengket iya. Ya gue pernah sih pas itu gue hampir telat kerja kan. Ya, Yang gue lakuin itu gue mandi koboi. Semandi mandinya koboi itu gue masih sabunan, cuci muka, segala macem. Ya koboi gimana sih lo? Kayak mandi cepet gitu loh. iya. Bahasa gue mandi koboi. Kayak gitulah. Nah, ya udah nih kita ngomongin transisi. Gue pengen denger nih dari, kan dia tadi kan opini gue nih. Gue pengen denger opini Eh, lo nih. Lo gimana? sebagai mahasiswa yang mahasiswa nih, lo semester berapa sih anyway? Gue tuh semester 3, tiga apa 4 ya, gue lupa cuy. Gak habis UAS. Kalau UAS tuh udah berarti gimana? Ya Semester pindah 4 ya? semester lah. Ya semester berikutnya semester berapa nih? Duh, Lo masuk itu tahun berapa sih? gue masuk tahun 2020. 2020. 2020 2019 ya? 2020, 2020, 2020. 2020, 2020. Berarti lo sekarang semester 3. Iya, berarti semester 3 ya? Semester 3 nih, semester 2020 ya semester 3 lah. Berarti Iya. ini semester berikutnya semester 4. Iya, ini berarti gua karena gue udah UAS bisa Semester dibilang 4, semester semester 4. 4 Nah, ya, semester 4 ya. Nah, semester sebagai 4. lo mahasiswa semester 4, menurut lo perubahan-perubahan apa aja yang bakal terjadi di kemudian hari ketika lo transisi dari kuliah ke kerja? Ini di otak gue doang ya. Iya. Kayaknya
yang akan terjadi udah ini deh, udah harus profesional ya nggak sih? Kayak Iya. kayak mungkin mahasiswa sekarang kan masih itu yang kayak ngerjain ngerjain tugas tuh kayak mepet-mepet deadline ya nggak sih? Iya. Kayak Iya. kayak malam tuh ngerush banget buat nge-push tugas. Gue kira Nah, nge-push rank. Cuek. oh sih, walaupun itu tetap terjadi. Tapi ya, apalagi ya? Mungkin itu sih yang kayak deadline. Soalnya kan kantor ini kan kalau lu gak ngerjain kan yang rugi kan banyak pihak kan. Satu satu perusahaan kayaknya deh. Iya, satu perusahaan kan Iya. pasti bakal rugi karena elu gitu lah. Kalau di kuliahan ini kan cuman elu doang gitu yang rugi. Iya, Iya gak sih? benar benar benar. Cuma elu doang yang rugi. Mungkin itu sih yang menurut gue sih kayak harus profesional terus udah nggak bisa tuh kayak ngerjain tuh mepet-mepet Iya, deadline. benar benar benar. Itu doang tuh yang baru di otak gua karena kan namanya ngantor kan lu perusahaan orang lagi kan. Kalau perusahaan bapak lu sendiri ya suka-suka lu ya. Mau mau lu mau makan apa mau ngerjain apa enggak kan itu perusahaan bapak lu nggak bakal dipecat anyway. Ya. Iya iya iya. Iya kan? Mungkin lu bakal dipecat kalau bokap lu bener gitu ya. Maksudnya Aha, kayak lu nyusahin perusahaan gua pecat itu aha, bisa itu bakal terjadi bisa aha. terjadi gitu. Tapi kalau ya gak tahu ya, gue ngerasanya bekerja di kantor itu sesuatu hal yang fun mungkin. Iya gak sih? Bisa ya bisa nggak tergantung lo menyikapinya sih Mus. Kalau buat gue ketika gue pertama kali bekerja itu gue culture shock abis. Hmm. Jadi gue itu pertama gue ini deh gue cerita dulu deh. Gue nggak pernah gue selain magang ya. Ini kita ngomonginnya nggak sama magang ya. Iya ya. Gue nggak pernah bekerja untuk orang lain. Iya benar. Gue nggak pernah bekerja untuk orang lain. Gue selalu bekerja buat diri gue sendiri. Makanya sebelum bekerja gue istilahnya gue punya bisnis lah gitu. Hmm. Lalu gue bekerja ini tujuan gue sebenarnya bukan nyari duit. Gue Tapi tujuannya itu buat relasi. Karena ya gue nggak mau nafik lah. Gue butuh duit. Tapi itu bukan tujuan pertama gue untuk bekerja gitu. Paham gak sih lo? Tujuan paham paham utama paham. gue bekerja adalah gue pengen nambah relasi. Gue kenal sama orang ini, gue kenal sama orang itu. Karena buat gue relasi tuh harus ditahan, harus di keep banget, jangan sampai mati lah relasi. Harus long last lah ya Harus gitu long ya. last, betul betul. Nah, culture shocknya adalah gue nggak biasa bangun pagi. Itu culture shock pertama tuh. Gue nggak bisa bangun jam setengah enam teng gitu. Hmm. Kedua, gue nggak biasa, at least nih buat gue dengan pekerjaan gue ya, gue nggak bisa duduk di ruangan berjam-jam di ruangan yang sama ngerjain sesuatu, itu gue nggak bisa. Dan Gue tidak juga nggak bisa merokok sih. itu gue nggak bisa banget. Lo bayangin aja misalnya kantor gue itu di lantai 18. Gue kalau mau ngerokok itu gue mesti ke bawah dulu, keluar dulu, ngerokok dulu, ke atas dulu. Repot kan? Iya Ya nggak repot. bisa gue ya, istilahnya ya bukannya nggak bisa sih, belum terbiasa lah di awal-awal gitu loh. Walaupun sekarang gue udah terbiasa yang gue kerja berjam-jam di ruangan yang sama kayak standby laptop 3-4 jam buat ngerjain sesuatu, itu gue udah biasa sekarang. Cuma pada saat gue pertama kali kerja, yang gue rasain itu yang pertama culture shock dari ya hal-hal yang Habit biasanya, ya. habit yang biasanya lu lakuin tiba-tiba nggak lu lakuin. Kayak habit lu bangun siang, habit lu bangun siang, terus juga habit lu biasanya ngelantur kesana kemari, tiba-tiba lo diem di ruangan harus bangun pagi, peng, lo pulang ke rumah makan, bla 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 bla, langsung tidur, besoknya lagi bangun pagi, ini udah rutinitas gua hari-hari kayak gitu. Istilahnya gue Berarti malah gue culture shock. Ini culture shocknya ini agak sedikit subjektif sih, tapi ini yang gue rasain sekarang sih. hmm. Waktu main gue kurang
dari mulai Ya masuk iyalah, kuliah. parah. Ya iya, buat gue itu lama kelamaan gue udah biasa. Cuma pada saat awal-awal kan bete pak. Ya kita nggak Iya. munafik lah. Yang kita biasa Biasanya kita main Paladin ya nggak iya sih? biasa kita main Paladin, yang biasa kita apa, tiba-tiba gue nggak kayak aduh capek, udah gue pengen tidur dan segala macam. Itu yang gue lakuin sih. Itu culture shock itu sih. Yang at least ini buat gue yang gue rasain dengan mungkin teman-teman semua punya banyak pengalaman yang lebih seru lagi, lebih apa lagi ya. Tapi ini at least buat gue seperti ini gitu loh, dengan culture shock yang gue rasain gitu loh. Gitu. Menarik, menarik. Ya, jadi Gak mungkin teman-teman semua nih kalau misalkan yang ada pengalaman-pengalaman mungkin bisa kolom komentar kali ya. bisa ditulis kolom komentar yang mau berbagi cerita Yes. tentang apa, punya topik apa, dibawain aja nggak apa-apa sih sebenarnya, kita bisa jadikan itu sebuah konten. Anjir lo kok konten. Budak AdSense. Tapi mau seperti itu Pak. Sekarang kita lihat di YouTube ya. Iya. Semuanya dijadiin konten Pak. Hantu jadi konten. Iya. Apalagi ya? Iya. Blind date jadi konten. Vaksin kayaknya ya udahlah ya, no comment. Takut salah ngomong. Tapi teman gue ada sampai detik ini belum ada yang vaksin loh. Ada teman lo yang Gue gitu. ada, serius ada. Gue gak mau sebut nama tapi. Nanti kita bahas, oke? Nanti kita bahas gitu ya, tentang vaksin. Di Tapi topik iya sih. berikutnya. Nanti kita akan bahas di topik selanjutnya. Kenapa orang tidak mau vaksin? Pengen Oke tahu lah. apakah Oke lah. gue pengen tahu tuh kayak gitu-gitu deh. Mungkin gitu aja kali ya kita ngomongnya kali ya, karena mungkin gue resume aja kali ya, gue summary aja. Jadi transisi dari lo kuliah ke kerja itu tergantung dari orangnya. Bagi orang yang terbiasa dengan bekerja, mungkin mereka akan terbiasa juga di kerja. Tapi bagi teman-teman semua yang tidak bekerja lalu tiba-tiba kerja, mungkin ada culture shock yang seperti tadi gue bilang, yang mungkin nggak biasa bangun siang, tidak biasa dengan sibuk terus-terusan, tidak biasa dengan under pressure ya. Itu sometimes terjadi dan sometimes kita juga harus berkembang lah. Nah, daripada video ini sia-sia, sebelum penutupan gue bakal kasih tips, bukan tips sih, lebih kepada caranya lah gitu loh. Untuk menghadapi transisi nih. Yes, karena percuma juga kita udah ngomong lebar, teman-teman semua pasti kan pengennya kan tips-tips buat cara mengatasi kan. Iya benar. Nah, di ending ini gue bakal ngasih tahu ya, at least nih buat gue ya, tips yang pertama itu teman-teman harus kuatin dulu tujuan teman-teman ingin bekerja ini pengen jadi apa. Karena tujuan itu penting menurut gue. Karena lo kalau bekerja tapi nggak ada tujuan, itu sia-sia bro, percuma lo ngapain kerja gitu loh, paham gak sih? Sama seperti hidup ya, hidup kalau nggak ada tujuan ya buat apa, ya nggak sih? Apa bener gak sih, kayak ngambang aja kayak tai sungai gitu, kayak ngambang aja kayak, Hopeless, gak iya, tau mau makanya kemana. kadang-kadang gue suka kesel gitu sama orang yang ngomong ya udahlah kita ngalir aja, lagi aja itu. ini aja. Gue bilang anjir lo ya, lu jangan sama-samain gue kayak tai ngambang dong, ngalir dong. Anjir gue bilang kan, istilahnya ikan aja ikan aja di sungai dia ngelawan arus lo buat hidup, bener gak sih? Bener banget, waduh. Ikan tuh di sungai deres dia masih ngelawan arus buat bisa hidup. Nah kita yang dikasih akal, dikasih ini itu yang lebih perfect lah dibandingkan ikan, masa maunya let it flow? Anjrit gue bilang. Ya iya sih, benar-benar. Kadang let it flow mungkin butuh, tapi bukan let it flow juga ya. Lebih ke lebih ke ngikutin aja prosesnya, ya nggak sih? Kan kalau let it flow tuh kayak ya udahlah nanti aja, kayak udahlah ikutin aja, harusnya Ya, mungkin lebih ke proses yang harus diikutin, ya nggak sih? proses sih oke, cuma proses apa gitu loh. Banyak Oh iya benar lagi. banyak Balik lagi ke tujuan, ya nggak sih? balik lagi ke tujuan, proses apa gitu loh. Karena gini banyak orang yang ngomong ya, at least buat teman-teman lingkungan gua, mereka selalu kedoknya adalah bersyukur. Syukurin aja bre gitu ya. Yang ada. Hidup adalah anugerah, lama-lama nyanyi.
Hidup Karena adalah bersyukur anugerah. dengan pasrah itu tipis-tipis, Mus. Iya sih benar. Lu dengan lu kayak let it flow aja, dengan kedokannya bersyukur, itu sama aja menurut gua lo mati dalam keadaan hidup menurut gua. Anjir, ini dalam banget omongannya ya. Wah gila. Ini Karena ini meaning nih. Kalian harus iya, dengerin. karena Catat kalau perlu. Noted. karena gini nih, subscribe. Karena gini nih, lu pernah nggak mus mikir mus, Gimana? lu punya jempol nggak? Pernah punya nih, punya. Jempol punya kan? Punya. Lu sempet kepikiran nggak hal Apa? baik apa yang bisa gue lakuin dengan gue punya jempol selain main game? Ngesipin orang. Sip, sip, sip. Hal Gue nggak. positif, hal positif apa yang bisa lo, karena itu merupakan tanda bersyukur, bener gak? Karena Benar-benar. banyak orang yang gak dikasih tangan, bener gak sih? Udah bang. Gue takut ini. Mutan Oke, mutan 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 cuak. gue tuh kalau dari udah begitu-gitu gue takut nyenggol-nyenggol. Iya, Nanti kita karena kena. banyak teman-teman semua yang kurang beruntung, memiliki kekurangan, eh, tidak dikasih tangan. Ya ini gue straightforward aja lah gitu loh. Iya. Tapi mungkin teman-teman yang nggak punya tangan punya kelebihan lain yang kita nggak punya. Kan setiap orang punya kelebihan kekurangan nih. Kita kita nggak rasis, kita nggak apa, cuma nih keadaan nyata nih. Iya, Banyak iya. teman-teman di luar sana yang istilahnya quote and quote, eh, kurang memadai lah anggota tubuhnya lah. Ini Iya, iya. gue udah perhalus banget nih. Iya. Eh, Lalu kita sebagai manusia yang sempurna, yang memiliki tangan, kaki dan segala macam, kita pernah nggak berpikiran hal positif apa, hal yang baik apa yang kita bisa lakuin dengan seluruh organ tubuh ini, seluruh anggota tubuh ini yang dikasih sama Tuhan? Hmm. Itu tanda bersyukur namanya, Mus. Karena kalau lu pasrah, lu bakal diem, lu bakal let it flow aja. Karena let it flow itu kan bukan bersyukur, pasrah kan? Lebih ke pasrah ya Iya, benar. pasrah karena istilahnya lo bisa ngelakuin sesuatu yang bisa lebih dari itu, kenapa enggak? Lo dikasih tubuh yang sempurna, lo dikasih pemikiran yang punya akal segala macam, akal sehat, kenapa nggak lo pakein secara maksimal gitu loh? Iya nggak sih? Hmm. Gitu. Benar-benar. Jadi tips pertama itu gitu gue, dan mungkin tips keduanya sih lebih ke non teknis sih ya. Bukan lebih ke non teknis sih, lebih kayak subjektif lah gitu loh. Kok kayak misalkan lebih ke perbaikin diri, bukan perbaikin diri sih, kayak ubah-ubah sikap-sikap, kayak ubah attitude yang biasanya lo selonjor-selonjoran, terus bukan selonjor sih, kayak misalkan lo kayak istilahnya lo kalau ngomong tuh cekuak-cekuak gitulah, cekuak-cekuak gitulah, kayak cek gitu, kayak Gitu. gitu ya. Misalnya lo ganti, misalnya lo, ya gue nggak menyalahkan orang-orang seperti itu ya, cuma in this case istilahnya dikurang-kurangin dikit lah gitu loh. Untuk di perkantoran gitu-gitu ya. Iya, lo kan nggak mungkin kan ngomong sama bos lo, "Hei kamu mau ini ya?" "Ah enggak lah," cekuak. Kan nggak mungkin gitu. Kan nggak mungkin gitu kan. Atau tapi bohong. "Oke bos, tapi bohong," kan nggak mungkin gitu kan. Gak mungkin Oh gitu ya, juga sih. itu sesuai non teknis lah, bukan non teknis, kayak subjektif gue lah, kayak misalkan daily rutin gue yang biasa bangun pagi, yang biasa bangun siang, tiba-tiba bangun pagi, kayak gitu kan non teknis tuh kan. Iya. Bukan non teknis sih, Lebih kayak subjektif lah, tergantung orang-orang lah. iya lebih ke tergantung orang sih. Iya, Mungkin tapi kalau ada kenapa? orang-orang morning person Ya kan itu kayak kan biasa kan. Mungkin biasa mungkin. kendala-kendala morning person, orang-orang yang morning person mungkin bukan dibangun paginya, tapi lebih kepada mungkin kalau misalkan ada lemburan, buat morning Heeh. person kan tuh susah kan. Ya kayak gitu-gitu mesti di-adjust lah gitu loh. Gitu loh. Tapi intinya tips gue cuma satu sih. Intinya kuatkan tujuan teman-teman, karena kalau misalkan tujuan teman-teman kuat, mau sesusah apapun kerjaan teman-teman, mau seribet apa kerjaan teman-teman, tapi kalau teman-teman ingat sama tujuan, itu nggak bakal berasa. Wah, benar banget. Jadi capeknya teman-teman, letihnya teman-teman, culture shocknya teman-teman itu nggak ada apa-apa sama tujuan teman-teman, karena tujuan teman-teman itu harus lebih kuat dibandingkan kelemahan teman-teman gitu. Wah, gila. Iya nggak? Nih serasa di webinar, Pak. Asik. Iya sih. Mario seduh. Webinar ini cuy. Lo kalau daftar harus lewat Google Form dulu nggak sih? Masuk grup.
Lu harus masuk grup dulu untuk dengerin ini. Ya gitulah. Jadi pokoknya intinya tips dari gue adalah kuatkan tujuan teman-teman karena tujuan itu bakal impact ke semuanya lah gitu loh. Ya, Hmm. jadi gitu sih Mus. Waduh, gua tujuan gua banyak orang-orang yang gak bisa nentuin tujuan dia mau jadi apa di depan. Ya gak sih? Itu kayak lu mau jadi apa, Bro? Kalau dari kecil mah enak ya kita ya. Iya. Cita-cita kamu apa, Dek? Aku ingin jadi dokter. Aku ingin membelikan rumah untuk ibu dan ayah. Aku ingin naikin haji. Gak kayak kayak oh Tapi iya. Omikron. Itu kan kayak gitu-gitu. Iya. Tapi Tapi Omikron. kayak ya keren keren. Ntar kalau udah mulai SMP, kamu ingin jadi apa? Aku ingin menjadi arsitek, Bu. Karena aku suka menggambar, menggambar gedung-gedung. Oh, teruskan nak SMA tuh, biasanya SMA. Lu mau jadi apa, Bro? Nggak tahu, Bro. Ikutin Sanskuy. alurnya. Ikutin aja alurnya, Bro. Hidup masih panjang. Ya, kayak orang-orang begitu-begitu namanya orang-orang gak bersyukur. Kayak Hmm, gitulah gitu. iya, itu terlalu let it flow ya. Nggak ada tujuannya. Iya. Karena gue pribadi gue sempet kayak bingung gitu. Gue nggak ada tujuannya. Gue sebenarnya tuh Iya. kayak Mau kayak nggak mau gue kita harus cari dong, bener gak sih? iya, kayak gue tuh sempat kayak gue tuh ngapain sih gitu loh. Gue begini tujuan gue apa ya? Iya. Kayak waduh. Sebenarnya kalau kita cari mah bisa aja mus. Dan tujuan itu nggak harus kayak perkantoran doang ya. Istilahnya kayak Hmm, lo pengen jadi gamer, let's say kita punya platform namanya YouTube gitu loh. Terus lo misalnya pengen jadi ya whatever at- itu zaman sekarang tuh udah atlet. gampang lah. Iya, Atlet udah banyak yang bisa provide lah, paham masih lo kalau mau belajar benar-benar. apa apa bisa di YouTube dan segala macam. Jadi tidak ada alasan lagi buat teman-teman yang mendengarkan podcast ini Hmm. itu bingung pengen jadi apa karena kita di zaman sekarang apalagi kita di zaman yang namanya teknologi internet is everything gitu loh. Jadi Iya. bukan sebuah alasan lagi sih menurut gua yang kamu harus ini kamu kayak gue bingung pengen jadi apa gini gini ini ya. Mau nggak mau teman-teman harus nyari gitu loh. Nggak bisa teman-teman diem tiba-tiba aku tahu kayak gitu, nggak mungkin kayak gitu kan. Aku tahu aku ingin masuk keluarga. Gak jadi. Maksudnya itu kan gampang banget ya. Kayak Iya, ya udah, itu kan gift, itu itu kan privilege. gift Nggak iya. boleh disinggung. Ya kita nggak Ya boleh guys. iri lah sama sama mungkin kayak misalkan ada beberapa teman atau mungkin youtuber atau apa yang misalkan aku iri nih dia terlahir dari keluarga kaya aku mah apa kan Ya, biasa gitu kan ya teman-teman nggak boleh iri lah gitu loh. ayahku cuman petani, aku bisa apa? Kan ada kan orang yang ada seperti itu. ada Heeh, ada maksudnya ada yang kayak gitu pak. Jadi ya kita harus bersyukur lah gitu loh, rezeki semuanya udah ada yang diatur dan kita nggak boleh merasa itu karena gini mus, menurut gue ya rezeki itu kan semua udah ada yang ngatur kan dan iya rezeki iya. itu udah ada porsinya masing-masing gitu loh. Nah Mhm. tugas kita itu apa, tugas kita adalah menjemputnya karena banyak orang yang berpendapat bahwa ya rezeki kan semua udah ada yang ngatur, ya udah kita santai saja kan nggak bisa kayak Iya nggak gitu gitu kan. juga nggak iya Nggak sih bisa nggak gitu gitu juga lah. kan, itu ya istilahnya rezeki kita jemput lah gitu loh, kayak Itu buat gitu. teori-teori orang malas aja nggak sih kayak Itu istilahnya denial orang-orang aja nggak sih kalau misalkan mereka kerjanya Netflix dan segala macam, rezeki mah udah ngatur kita sans saja ya. belum belum aja nanti duit rokokmu hilang habis Belum saja ya. nanti bea cukai rokok 50.000. Waduh, belum belum aja nanti keluargaku sakit, aku harus bagaimana kan? Iya iya di, di situlah hati tergerak. Aku iya harus mencari duit gitu. iya gitu loh. Jadi berubahlah sebelum terlambat gitu loh. Asik Iya nih. benar. Ini quote terakhir nih gitu loh. Berubahlah sebelum terlambat. Asik. Tapi yang meaning yang gue dapat dari pembicaraan ini adalah sebenarnya eh, ter, terlebih itu transisi apa enggaknya, lu harus punya tujuan dulu, ya nggak sih? Di hidup lu, Iyalah. lu harus ada tujuan dulu. Lu tuh di dunia ini mau ngapain, tujuan lu apa yang harus lu capai. Baru deh kayaknya culture culture shock gitu-gitu Itu akan mah minim. belakangan. A- a- iya itu belakangan Itu dan minim belakangan. minim terjadi kalau lu udah ada Iya. tujuan gitu loh. Iya. Dan membuat tujuan itu kita nggak muluk-muluk 3-4 tahun deh.
Ya mungkin 3-4 tahun 5 tahun penting ya. Cuma kita nggak muluk-muluk deh. Kita hal simpel aja deh. Tujuan lo besok mau ngapain? Tujuan gue besok adalah bangun pagi Iya. Kita recordnya ag- jam berapa? agar menjadi morning person. Asik. Asik. Gue ya ngapain ya, bangun sarapan, nggak tahu lagi. Iya. Pokoknya sore gue workout, abis itu makan, istirahat, tidur. Iya. Mungkin itu yang bakal gue lakuin. Tujuan di hari esok, anjas. Asik ya. Istilahnya eh, tujuan yang gue maksudin adalah apa achievement, apa goal yang pengen lo lakuin besok gitu loh ya. Buat orang-orang rebahan bisa aja dong, kayak tujuan lo besok ngapain? Aku ingin tiduran, aku ingin nonton YouTube, aku ingin Aku ingin mitik. ya maksud gue tujuan lo karena harus buat nih besok Hmm. mau ngapain, minggu depan mau ngapain, bulan depan mau ngapain, tahun depan mau ngapain, 5 tahun lagi lo mau ngapain, ya kan gitu-gitu kan harus. Terkadang kita harus kayak gitu buat nge-push diri kita juga gak sih? Iya benar-benar. Iya Kayak juga. gitu. Jadi inti dari podcast ini adalah itu, maupun transisi kuliah ke kerja itu sebenarnya tidak berpengaruh asalkan teman-teman punya tujuan yang kuat. Hmm. Kalau teman-teman yang punya tujuan yang gak kuat, transisi itu mungkin akan lebih berasa dibandingkan teman-teman yang punya tujuan yang kuat ya. Kita punya tujuan yang kuat, transisi mungkin bisa aja letih seperti yang gue bilang, subjektif gue. Bangun pagi, diem di ruangan berjam-jam, gue nggak bisa. Tapi lama-kelamaan gue paksa jadi bisa gitu loh. Kan balik lagi ke kebiasaan. Itu mah masih bisa diubah-ubah lah kebiasaan. Ya paling teman-teman yang ke kuliah sama ke kerja tuh paling transisinya istilahnya dari kebiasaan aja nggak sih? Iya benar. Baik lagi ke kebiasaan Iya. kalian di rumah gimana, di Kayak tempat begono. kuliah gimana. Iya. Gitu. Kalau kerja kalian hanya nongkrong, tapi nongkrong nongkrong sebagian dari ini loh, sebagian dari relasi. Nggak apa-apa Bener. nongkrong, teman-teman Ya nggak apa nongkrong, nongkrong. kita nggak mau, kita istilahnya kita jangan kayak kuliah istilahnya kayak kerja pulang tidur juga lah. Kita juga harus bangun relasi lah. Nongkrong Iya, nongkrong nongkrong juga istilahnya ya kita juga sebagian harus. dari relasi ya sih. Iya, kita juga nongkrong kan istilahnya kan bangun apa sih namanya, bangun koneksi lah kasarnya gitulah. Iya, iya. Nggak jadi teman-teman, di cancel dulu ya tadi yang nongkrong, sorry. Karena saya Iya. juga nongkrong. Iya. Ya gue juga nongkrong, istilahnya kita juga butuh refreshing lah. Iya sih, benar. Diubah apa ya? Kalau kalau kalian cuman, aduh nggak ada lagi, semuanya pasti ada celahnya cuy. Iya gak sih? Maksud gua semua orang tuh punya punya caranya untuk nge-refresh diri dia sendiri gitu gak sih? Iya, istilahnya Kayak self rewarding lah. kayak lu habis capek kuliah, lu habis capek kerja, mungkin refreshing lu ada yang nongkrong, ada yang main game, Mm-mm. ada yang menyendiri nonton Mm-mm. Netflix and Mm-mm. chill, ada yang cuddle sama pacar, kayak refreshing orang kan Hei beda-beda kamu, ya. kadal dengan pacar kamu. Oh iya, maksud dengan istri, Oh tidak. dengan istri gitu, kayak ya itu semua bagian dari nge-refresh diri sendiri sih, dan membahagiakan diri sendiri gitu. Itu Iya. nggak ada salahnya juga. Iya. Tapi yang kalau menurut gue sih yang penting jangan wasting time aja. Betul. Iya gak sih? Betul Soalnya betul kan banget. Manfaatkan wo- waktu selagi masih ada, asik. iya, soalnya kan waktu kan ongoing terus. Lu mau, Yes. kecuali lu Doctor Strange, gue nggak masalah dengan hal itu. Kecuali lu Doctor Strange, gue nggak masalah dengan hal itu ya. Mm-mm. Kayak lu bisa pindah ke masa depan, masa lalu. Kayak pokoknya sih menurut gue sih apapun yang kalian lakukan ya jangan wasting time sih. Iya, Iya gak sih? betul. Karena waktu tetap ongoing, bro. Umur makin lama Mm-mm. makin tua. Gue aja sudah merasa diri gue tua loh. Nggak tua sih, lebih kayak kayak anjir gue udah gede loh gitu. Gue Iyalah. udah ngelihat saudara-saudara gue udah ngelihat orang-orang kayak, kok udah pada kerja sih, yang biasanya kita nongkrong, yang Beans. biasanya kita main Paladins, tiba-tiba besok gue ngantor. Aduh. Eh, apalagi Kok kayak kayak gue kenal ceritanya anjir. apalagi yang tiba-tiba kayak
mau nikah gitu kan kayak Iya, iya. apa nih Iya, gitu loh. berarti kita ya transisi itu kan sebenarnya kan itu kan subjektif loh, bener kan? Iya, subjektif. Makanya tiap orang tuh beda-beda, ada yang ini ada yang itu ya. Dari intinya sih transisi nggak transisi sih intinya sih tujuannya harus kuat gitu aja Ah, sih. benar. Jadi ya mungkin gitu aja kali Mus ya, Iya, podcast kali ini. Semoga teman-teman yang mendengar ini terhibur dan termotivasi, iya, dan nggak cuma sekedar motivasi doang, teman-teman juga harus lakuin nih. iya, Catat tujuan teman-teman. Kita yuk minggu depan apa hal yang ingin kita raih. Yuk bulan depan apa yang ingin kita raih. Tahun depan apa, 5 tahun ke depan apa, 10, 20, 30 tahun ke depan mau ngapain. Teman-teman harus punya itu. Karena kalau teman-teman gak punya itu, kasarnya teman-teman gak punya pedoman. Di luar ini benar. kita istilahnya nggak ngomongin soal pedoman soal agama ya. Ini maksudnya kita pedoman untuk goals di duniawi lah, kasarnya gitu lah. Iya, Gitu. ya. Jadi Tujuan itu penting ya, teman-teman. yes. So thank you teman-teman yang sudah mendengar VM Podcast, dan jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe, dan share ke teman-teman lainnya Iya, dan yang nyalakan lonceng yes. notification. Iya, dan kita tidak memaksa untuk subscribe. Bagi teman-teman yang suka mohon di subscribe, yang tidak ya nggak apa-apa juga, kita nggak maksa. Yang penting pesan-pesan yang ingin kita sampaikan dari Musa ataupun gua itu sampai ke teman-teman dan teman-teman bisa action. Oke? Anjas. Thank you. 2022 Kenapa? better than before lah harusnya Asik. ya. It's okay Anjas. to be late, better than nothing. Anjas. Itulah akhir dari podcast kita. Jadi jangan lupa juga buat teman-teman nonton video kita yang sebelum-sebelumnya. Karena di Yes. sebelumnya juga ada podcast-podcast tuh tentang kalian pilih kucing apa anjing. Cerita horor Cerita horor. Itu juga ada. corona. Jadi teman-teman jangan lupa deh buat nonton dan ya segitu saja. Salam kecup bobo.